bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari tetap berada dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Saat ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan kita masih sangat ingat ketika kita mengawali masa Prapaskah ini, sambil menerima tanda abu, kepada kita dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari ini kita akan mendengarkan Tuhan berkata dengan lebih tegas, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Marilah kita merenungkan isi kitab suci dari bacaan hari ini lebih dalam. Saudara-saudari terkasih, hari ini ditampilkan dua cerita dalam Injil. Cerita pertama tentang orang-orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus dan darah mereka dicampurkan dengan darah korban yang mereka bawa. Dan yang kedua, cerita tentang ke-18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam di Yerusalem. Sebelum mendalami kedua cerita ini, ada baiknya bahwa kita melihat sebentar bagaimana situasi antara dua daerah ini, Galilea dan Yerusalem. Galilea itu terletak di bagian utara dari tanah Palestina atau Israel. Dan daerah Galilea itu lebih hijau, lebih subur, sehingga ekonomi masyarakat yang ada di Galilea lebih tinggi. Sementara di daerah Yerusalem di bagian selatan lebih kering. Namun disitulah terdapat bait Allah. Jadi di bagian utara di Galilea ada orang-orang kaya. Namun disitulah terdapat kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sementara di Yerusalem, orang-orang merasa karena lebih dekat dengan bait Allah, menyombongkan diri sebagai orang-orang yang lebih benar. Orang-orang yang lebih religius. Dan mereka memandang atau tidak suka dengan orang Galilea yang dianggap kurang bermutu. Dan orang Galilea di bagian utara itu lebih sering bergolak. Mereka lebih berani menantang penjajah atau orang Romawi yang sedang berkuasa pada waktu itu di negerinya. Sementara orang-orang di Yerusalem itu lebih taat dan lebih tenang. Cerita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh diceritakan oleh orang kepada Yesus. Ini berupa jebakan yang mirip dengan ketika orang bertanya tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Karena kalau Yesus membela orang-orang Galilea, berarti dia anti penjajah. Sementara kalau dia membenarkan Pilatus yang membunuh orang-orang Galilea pada waktu itu, dia pro dengan atau mendukung para penjajah. Namun apa yang terjadi? Yesus tidak menjawab harapan dari orang yang menceritakan musibah ini. Seperti dia juga tidak menjawab langsung boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Pada saat ini Yesus
mengarahkan orang kepada permenungan. Sangkamu, kata Yesus, orang-orang Galilea yang mati terbunuh itu lebih banyak dosanya dari orang-orang Galilea yang lain. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara seperti itu. Dan segera Yesus menambahkan cerita dari daerah Yerusalem sendiri. Dan dia berkata, sangkamu, ke-18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam itu lebih besar dosanya dari orang-orang Yerusalem di sekitar itu pada waktu itu. Tidak, kata Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara yang demikian. Jadi, Tuhan membawa orang kepada permenungan tentang dirinya sendiri. Jangan seperti kadang-kadang terjadi kalau orang mendapat celaka atau musibah, spontan mengatakan, itulah karena dosanya banyak, maka orang itu mengalami malapetaka seperti itu. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa saat ini pernyataan Tuhan lebih keras, bahkan lebih kejam. Namun itu tidak benar. Karena sesudah kedua cerita itu menyusul satu perumpamaan tentang pohon ara. Pemiliknya datang dan sudah 3 tahun mencari buah dari pohon ara itu dan belum menemukan. Maka dia mengusulkan kepada pekerja di kebun itu supaya ditebang saja, karena tidak ada gunanya dia tumbuh di situ tanpa menghasilkan buah. Namun petugas kebun itu mengusulkan supaya diberi kesempatan 1 tahun lagi. Dia akan menggemburkan tanah di sekitar pohon itu dan akan memberi pupuk supaya 1 tahun lagi diharapkan sudah ada buah. Kalau tidak, biarlah tebang. Ternyata dari cerita dan sikap ini Tuhan masih memberi waktu. Dan kepada kita diberi kesempatan untuk berpikir, mumpung masih ada waktu, maka mari kita berusaha menggemburkan tanah di sekitar pohon itu, memberinya pupuk, seperti dalam kehidupan kita, membenahi diri kita, supaya bisa berbuah. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya kita ingin merenungkan bagaimana saya berbenah diri untuk bertobat, dan bagaimana saya berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik dari masa pertobatan ini. Pertama-tama tentunya kita ingin menghindarkan sikap-sikap yang ditampilkan dari bacaan-bacaan pada hari ini, yakni menghakimi orang yang kena pada malapetaka atau bencana. Lebih baik kita merenungkan diri atau kehidupan kita sendiri. Di tempat lain, Tuhan lebih memuji orang yang berkata dengan terus terang, dengan kepala tertunduk, "Kasihanilah aku ya Tuhan," daripada menyalahkan, menghakimi orang lain. Kedua, kita juga ingin menghindarkan sikap-sikap seperti yang terdapat dari orang-orang Galilea di utara, pun dari orang-orang Yerusalem di selatan. Dari kebiasaan orang Galilea yang mementingkan harta, kekayaan, hingga lupa untuk memperhatikan orang-orang miskin, kita ingin mengubah supaya kita juga, khusus pada masa Prapaskah ini, lebih peka untuk menunjukkan solidaritas kita, membagikan dalam aksi puasa kita apa yang bisa kita bagikan
bagi orang-orang yang berkekurangan. Kita juga menghindarkan rasa sombong, rasa puas dan membenarkan diri seperti orang-orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang di sekitar Yerusalem yang merasa kehidupan keagamaannya lebih benar dari orang-orang Galilea di utara. Tetapi merendahkan diri, terbuka untuk bertobat, dengan demikian memperoleh rahmat dari Tuhan. Dalam bacaan pertama diperkenalkan cerita bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan Dia adalah Allah yang peduli bagi umat Israel yang sedang menderita, yang sedang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Dan Dia mengajak Musa untuk memimpin umat Israel yang sedang menderita itu keluar dari Mesir. Berarti Dia adalah Tuhan yang berbelas kasih, yang peduli, yang ingin menyelamatkan. Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan dari sejarah orang Israel yang berjalan melalui padang gurun. Banyak orang Israel yang bersungut-sungut. Banyak dari antara mereka yang memberontak terhadap Allah, tidak sabar. Sehingga dari jumlah mereka yang banyak itu, hanya sedikit yang sungguh-sungguh pantas menurut Tuhan tiba di tanah terjanji yang sudah Dia janjikan sebelumnya. Maka kita ingin menghindarkan hal-hal yang demikian pada masa pertobatan ini. Dan kita berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kasih, damai, sukacita, menolong orang lain sejauh kemampuan kita. Dan karena itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Serta kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Merupakan cambuk bagi kita, ajakan yang lebih serius bagi kita di pertengahan masa Prapaskah ini untuk bertobat, untuk menghasilkan buah-buah yang lebih baik. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai ketemu pada video berikut. Salam sejahtera bagi kita semua.